Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Winda Wahini dari kelas 2D PGI FPTIN Pontianak. Baiklah, di sini saya akan memaparkan info yang saya ketahui atau yang saya dapat dari dua lembaga pendidikan Islam yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama, ada Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Nah, itu tuh bagian dari NU-nya. Sedangkan untuk bagian Muhammadiyahnya, di sini saya mengambil Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah, sejarah Pondok Pesantren Tebu Ireng ini, Pondok Pesantren Tebu Ireng adalah salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang didirikan oleh Kiai Hashim Asy'ari pada tahun 1899. Pesantren ini memiliki moto Pesantren Tebu Ireng dan berafiliasi dengan organisasi Islam Nahdlatul Ulama atau NU. Selain materi pelajaran mengenai pengetahuan agama Islam, ilmu syariat dan bahasa Arab, pelajaran umum juga dimasukkan ke dalam struktur kurikulum pengajarannya. Pesantren Tebu Ireng telah banyak memberikan kontribusi dan sumbangan kepada masyarakat luas, terutama dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Nah, adapun asal-usul dari pesantren Tebu Ireng ini ialah Tebu Ireng merupakan nama dari sebuah dusun kecil yang terletak di Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Letaknya berada di tepi jalan raya Jombang Kediri, sekitar 8 km di selatan pusat kota Jombang. Nah, nama Tebu Ireng sendiri ini menurut cerita masyarakat setempat berasal dari Kebo Ireng atau kerbau hitam. Konon pada zaman dahulu ada seorang warga yang punyai kerbau atau bule berkulit kuning atau putih. Pada suatu hari kerbau tersebut menghilang dan ditemukan telah terperosok di rawa-rawa dalam keadaan memprihatinkan dengan lintah yang memenuhi tubuhnya. Kulit kerbau yang tadinya berwarna kuning tersebut berubah menjadi hitam. Seketika itu sang pemilik berteriak, "Kebo, kebo ireng, kebo ireng." Sejak saat itu dusun tempat ditemukannya kerbau tersebut dikenal dengan nama Kebo Ireng. Nah, versi lain juga menuturkan bahwa nama Tebu Ireng ini diambil dari nama pengguan kerajaan Majapahit yang masuk Islam dan kemudian tinggal di sekitar dusun tersebut. Seiring berkembangnya zaman, kondisi di sekitar perkampungan semakin ramai. Salah satu buktinya adalah berdirinya pabrik gula di dusun tersebut yang mendorong masyarakat untuk menanam tebu yang berwarna hitam untuk bahan baku pembuatan gula. Hal itulah yang konon juga menjadi latar belakang penamaan dusun Tebu Ireng. Nah, selanjutnya yaitu awal berdirinya pesantren Tebu Ireng. Pesantren Tebu Ireng didirikan oleh Kiai Hashim Asy'ari pada tahun 1899 Masehi. Pesantren ini didirikan setelah ia pulang dari pengembaraannya menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan terkemuka dan di tanah Mekah. Dan untuk mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya, Kiai Haji Asy'ari ini adalah cucu dari Kiai Haji Asy'ari, pendiri pesantren Gendang di Jombang. Pesantren ini awalnya dipustakakan di sebuah bangunan yang terdiri dari dua ruangan kecil dari anyam-anyam bambu atau dalam bahasa Jawa, Jawa Gedek, bekas sebuah warung yang luasnya kurang lebih 6 kali 8 meter yang dibelinya dari seorang dalang. Satu ruang yang digunakan untuk kegiatan pengajian, sementara yang lain sebagai tempat tinggal bersama istrinya yaitu Nyai Khadijah. Santri-santri pertama yang belajar di pesantren ini berjumlah 10 orang, termasuk beberapa santri yang dibawanya dari pesantren Geda. Santri-santri tersebut antara lain Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syansyuri, Kiai Haji Soleh Darat, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Abdul Qadir, Kiai Haji Abdul Ghafur, dan Kiai Haji Abdul Halim, dan Kiai Haji Abdul Majid. Santri-santri tersebut kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah NU dan Indonesia. Perubahan sosial di dusun Tebu Ireng
Jauh sebelum Ponpes Tebu Ireng berdiri, di susun tersebut dikenal sebagai sarang penyamun, perjudian, perampokan, pencuri, pelacuran, dan semua perilaku negatif lainnya sangatlah lekat dengan dusun tersebut. Namun sejak kedatangannya Kiai Haji Hashim Asy'ari dan santri-santrinya, secara bertahap pola kehidupan masyarakat dusun berubah semakin baik dan perilaku negatif masyarakat di Teguh Ireng pun terkikis habis, dan metode dakwah yang arif dan bijaksana mampu masuk dan diterima oleh masyarakat dusun sehingga dapat mengubah perilaku serta kegiatan negatif yang telah membudaya di dusun tersebut dalam waktu yang relatif singkat. Santri-santri Kiai Haji Hashim Asy'ari pun juga terus bertambah menjadi 28 orang hanya dalam beberapa bulan. Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak hanya mengajarkan ilmu agama kepada santri-santrinya, tapi juga memberikan contoh nyata dalam beribadah dan bermuamalah dengan sesama manusia. Nah, beliau ini juga aktif dalam menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja sebagai benteng dari pengaruh-pengaruh aliran sesat seperti Wahabi dan Syiah. Beliau ini juga mendirikan organisasi NU pada tahun 1926 sebagai wadah perjuangan umat Islam Indonesia. Lalu, pesantren Tebu Ireng ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah santri dan pengajar. Bangunan-bangunan pun dibangun untuk menampung kebutuhan pesantren seperti asrama santri, masjid, madrasah, sekolah formal, perpustakaan, klinik kesehatan, dan lain-lain. Pesantren ini juga memiliki beberapa cabang atau ranting di berbagai daerah seperti Surabaya, Malang, Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, Semarang, Cirebon, Makassar, Medan, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Pesantren Tebu Ireng juga melahirkan banyak tokoh-tokoh ulama dan pemimpin bangsa seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, yaitu Menteri Agama RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Presiden RI keempat, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia ke-12, Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu Rais Aam PBNU. Selanjutnya Kiai Haji Saham Mahfuz, Ketua Umum PBNU. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Rais Syuriah PBNU. Kiai Haji Ali Yafi, Mufti Agung Republik Indonesia. Kiai Haji Ali Masyur, Menteri Agama RI. Kiai Haji Ahmad Siddiq, Menteri Agama RI. Kiai Haji Masyur Abdul Qadir, Menteri Agama RI. Kiai Haji Muhammad Mahfuz Siddiq, anggota DPR RI, dan masih banyak lain. Nah, visi dan misi pesantren Tebu Ireng ini ialah pesantren Tebu Ireng memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidik Islam berkualitas dan mandiri. Pesantren ini juga memiliki misi untuk, yaitu yang pertama, melaksanakan tata keadministrasian berbasis teknologi. Yang kedua adalah melaksanakan tata kepegawaian berbasis teknologi. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran imtak yang berkualitas di sekolah dan pondok. Yang keempat, melaksanakan pengajian yang berkualitas, kitab adab a'lim wa muta'alim dan ta'alim muta'alim sebagai dasar akhlak al-karimah. Yang kelima ada melaksanakan pembelajaran iptek yang berkualitas. Dan yang keenam, melaksanakan pembelajaran sosial dan budaya yang berkualitas. Dan yang ketujuh ada menciptakan suasana yang mendukung upaya menumbuhkan daya saing yang sehat. Dan yang kedelapan adanya terwujud tatanan layanan publik yang baik. Dan yang kesembilan yaitu membentuk muslim yang bertakwa, berakhlak, berilmu, maju, dan mandiri. Selanjutnya yang ke-10 ada menyelenggarakan studi agama secara mendalam menyuruh melalui sistem perpaduan pendidikan pondok pesantren dan perguruan tinggi. Nah, saat ini Pondok Pesantren Tebu Ireng ini terus berkembang dengan berbagai program pendidikan yang modern tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional Islam. Pesantren ini menyediakan pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, termasuk madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan Institut Pesantren Tebu Ireng atau IPT.
Selain itu, Tebu Ireng juga menawarkan program Tahfizul Quran dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Nah, pesantren ini juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan dakwah, baik di tingkat lokal maupun nasional. Berbagai seminar, workshop, dan kegiatan pengabdian masyarakat rutin diadakan sebagai bagian dari upaya pesantren untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi mereka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait yang bagian Muhammadiyah. Nah, di sini saya mengambil Universitas Muhammadiyah Malang, yang mana berdiri pada tahun 1964 atas praksara tokoh-tokoh dan pimpinan daerah Muhammadiyah Malang. Pada waktu itu, Universitas Muhammadiyah Malang ini merupakan cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jakarta dengan akte notaris R. Sihojo Wong Siwut Jojo di Jakarta nomor 71 tanggal 19 Juni 1963. Berdasarkan Government Decree nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914, pada awalnya Universitas Muhammadiyah Malang mempunyai 3 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Pendidikan dan Pengajaran atau FPP, jurusan Pendidikan Agama. Ketiga fakultas ini mendapat status terdaftar dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 1966 dengan surat keputusan nomor 68 BSWTP 1966 tertanggal 30 Desember 1966. Pada tanggal 1 Juli 1968, Universitas Muhammadiyah Malang resmi menjadi universitas yang berdiri sendiri, yaitu terpisah dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang penyelenggaraannya berada di tangan Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Malang dengan akta notaris R. Sudiono nomor 2 tertanggal 1 Juli 1968. Pada perkembangan berikutnya, akte ini kemudian diperbarui dengan akte notaris G. Kamarudzaman nomor 7 tanggal 6 Juni 1975 dan diperbarui lagi dengan akte notaris Kumalasari SH nomor 026 tanggal 24 November 1988 dan didaftar pada Pengadilan Negeri Malang nomor 88 PPYS XI 1988 tanggal 28 November 1988. Pada tahun 1998, Universitas Muhammadiyah Malang menambah fakultas baru, yaitu Fakultas Kesejahteraan Sosial yang merupakan filial dari Fakultas Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan demikian, pada saat itu, Universitas Muhammadiyah Malang telah memiliki 4 fakultas. Selain Fakultas Pendidikan dan pengajaran jurusan Pendidikan Agama mendaftarkan diri sebagai Fakultas Agama yang berada di dalam naungan Departemen Agama dengan naungan fakultas dengan nama Fakultas Tarbiyah. Pada tahun 1970, Fakultas Tarbiyah ini mendapat status yang sama dengan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri IAIN dengan surat keputusan Menteri Agama nomor 50 tahun 1970. Pada tahun ini pula Fakultas Kesejahteraan Sosial mengubah namanya menjadi Fakultas Ilmu Sosial dengan jurusan Kesejahteraan Sosial. Kemudian pada tahun 1975, fakultas ini resmi berdiri sendiri, terpisah di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan surat keputusan terdaftar nomor 022A 1 1975 tanggal 16 April 1975. Fakultas yang kemudian dibuka pada tahun 1978 adalah Fakultas Teknik dengan nama Akademik Teknik Malang dan pengaktifan kembali Fakultas Ekonomi dengan program pendidikan sarjana muda bersama Akademik Akuntansi Muhammadiyah atau AAM. Pada tanggal 1980 dibuka Fakultas Pertanian dengan program studi budidaya pertanian. Kemudian menyusul Fakultas Peternakan pada tahun 1987. Antara tahun 1983 sampai dengan tahun 2008 dibuka fakultas dan program studi baru serta peningkatan statusnya. Fakultas yang dibuka adalah Fakultas Kedokteran tahun 2001 dan Fakultas Ilmu Kesehatan tahun 2007 dengan dimulai berdirinya program studi Diploma Keperawatan tahun 1993. Adapun program studi yang dibuka adalah program studi pendidikan dokter, program studi hubungan internasional, program studi teknik informatika, dan program studi farmasi. S1 Ilmu Keperawatan dan Pendidikan S1 PGSD.
Pada tahun 1993, Universitas Muhammadiyah Malang membuka program Pasca Sarjana Program Studi Magister Manajemen dan Magister Sosiologi Pedesaan. Tahun 1996 membuka program Pasca Sarjana Program Studi Magister Agama Islam, dan pada tahun 2004 menambah 3 program studi, yaitu program studi Magister Agribisnis, Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, dan Magister Ilmu Hukum. Serta tahun 2006 dibuka Magister Psikologi, selanjutnya pada tahun 2007 dibuka sampai tahun akademik 2009 atau 2010 ini. UEM memiliki 12 fakultas dengan 32 program sarjana S1, 7 program magister S2, 1 program doktor S3, 3 program diploma D3, 4 program profesi. Nah, pada rentang 45 tahun perjalanan UMM ini dari tahun 1964 sampai tahun 2009, perkembangan yang paling pesat dimulai pada tahun 1983. Sejak saat itu dan seterusnya, UEM mencatat perkembangan yang sangat mengesankan, baik dalam bidang peningkatan status jurusan, dalam pembenahan administrasi, penambahan sarana dan fasilitas kampus, maupun menambahkan dan peningkatan kualitas tenaga pengelolaannya atau administrasi dan akademiknya. Nah, program dokter ilmu sosial dan politik. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.